Top FM. More music variety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembali untuk inspirasi kita semua. Halo, apa kabar teman-teman di manapun Anda berada saat ini? Ya, sedang sinirasnya untuk malam hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial podcast Radio Singosari Top FM malam hari ini. Dan seperti biasa di podcast Radio Singosari Top FM ini untuk kesempatan malam hari ini, ya kita masih bersama teman-teman kita dari Universitas Peradaban Bumiayu yang kita juga akan mengulik seputar kampus Universitas Peradaban yang tentunya untuk malam hari ini ada yang spesial karena saya sendiri paling ganteng. Karena narasumber kita malam hari ini Ibu cantik yang tentu ini bikin apa gitu ya, agak-agak grogi saya gitu malam hari ini. Oke, dan untuk teman ya, jangan lupa juga untuk malam hari ini untuk yang ada di rumah khususnya untuk para mahasiswa dan juga mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu ini juga bisa mengakses kami untuk siaran kami di YouTube channel YouTube Top FM dan juga di Facebook page Top FM 951 Bumiayu dan atau juga di Instagram promosi Universitas Peradaban Bumiayu Agribisnis strip garis UPB Bumiayu dan ini tentu Topmania kami siarkan secara video streaming dan juga live streaming. Baik Topmania untuk malam hari ini ya narasumber kita malam hari ini ada Ibu Siti Mutmainah SPMSC. Beliau adalah Kaprodi Agribisnis Universitas Peradaban Bumiayu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waduh, Bu lembut banget Bu. Bisa agak dekat Bu ke mic. Oke deh. Kemudian juga ada Ibu Niken Habsari Arimurti SPMP. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Iya, waduh. Malam hari ini tamu-tamu saya lembut-lembut semuanya gitu ya. Semuanya. Ibu Mutmainah. Ya, ini asli Bumiayu. Saya asli Purwokerto. Oh, pasti. Ngapak nih Bu? Pendatang sih sebenarnya. Oh, aslinya Aslinya Solo. aslinya oh pantas halus Bu. Akunya agak kaget kalau Purwokerto kayaknya ngapak loh. Kalau Ibu Intan, Bu Niken. Ya, saya asli Purwokerto. Purwokerto juga. Iya. Ngapak juga Ibu. Ya, beginilah Pak. Oke deh. Sudah lama Bu di Universitas Peradaban? Saya mulai 2015. 2015. bergabung di Universitas Peradaban. Lama juga ya Bu? Lumayan. Wah, Lumayan berarti 15 5 tahunan. 5 tahunan ya. Oke, kalau Bu Niken? Kalau saya kebetulan baru bergabung Maret 2020. 2020 ini ya. Selamat datang Bu di Bumiayu. Mudah-mudahan ilmunya bisa ditularkan ke Bumiayu. Blung gitu ya. Oke, dan tentu untuk malam hari ini karena beliau adalah Kaprodi Agribisnis. Ya, mungkin langsung saja ke Ibu. Saya panggilnya Ibu siapa ya Bu? Boleh Siti, boleh Mutmainah, boleh apa saja. Bu Siti aja lah, lebih familiar gitu loh ya. Ya Bu Siti, sebenarnya memang Indonesia ini adalah negara agraria ya dan tentu dan saat ini masih memang pengelolaan pertaniannya masih tradisional dan ini tentu apa sih Bu sebenarnya visi dan misi agribisnis di Universitas Peradaban sendiri? Ya, terima kasih. Ya. Visi dan misi khususnya di agrobisnis adalah kita untuk visi menjadi pusat unggulan pendidikan tinggi agrobisnis bertaraf regional yang dijiwai Pancasila tentunya. Kemudian untuk misi itu yang pertama menyelenggarakan pendidikan dalam bidang agrobisnis, kemudian secara bermutu serta menghasilkan lulusan yang profesional, mampu berwirausaha dan berdaya saing di dunia kerja. Kemudian misi yang kedua kita menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya di daerah Brebes dan sekitarnya. Alhamdulillah SDM di agrobisnis ini cukup lumayan berkompeten. Khususnya di Universitas Peradaban sendiri. Ya, untuk stafnya itu semua dosen adalah lulusan PTN terutama. Kemudian alhamdulillah dengan SDM kualitas yang berkompeten di dalam bidangnya kita buktikan dengan di kancah nasional pun kita sering mendapatkan hibah nasional dan sebagainya dan itu kompetensi persaingannya cukup ketat gitu ya di di nasional. Itu alhamdulillah di staf dosen khususnya
bisnis itu kita banyak dosen yang lolos pengabdian dan sebagainya dibiayai oleh Ristek Dikti dan penelitian-penelitian di luar kampus. Yang ketiga, misinya adalah yang bermanfaat bagi masyarakat dengan dilandasi budaya akademik yang islami, karena kebetulan di Universitas Peradaban ini kita menjunjung nilai-nilai keislaman ya, makanya hari liburnya kita ambil hari Jumat bukan di hari Minggu. Itu ciri khusus dari Universitas Peradaban. Kemudian kita implementasikan di prodi agrobisnis. Kemudian yang keempat adalah menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan sumber daya yang unggul. Jadi dari visi dan misi itu kita berharap bahwa khususnya di daerah Bumi Ayu yang mungkin tarafnya masih kecamatan Betul. ya, ini kita bisa melahirkan mahasiswa tentunya yang berkualitas, kemudian punya keunggulan yang bisa bersaing di tingkat nasional. Salah satunya adalah salah satu misi kita berharap menghasilkan lulusan profesional yang mampu berwirausaha, sehingga di prodi agrobisnis itu kita memang ingin berbeda dari universitas lain. Jadi kita lebih menambahkan khususnya adalah mata kuliah kewirausahaan. Jadi mahasiswa itu dibekali bukan hanya teori saja tapi praktek secara langsung. Jadi ada mata kuliah yang kita berikan lebih seperti mata kuliah kewirausahaan dan inovasi, kemudian kewirausahaan agroindustri, kewirausahaan buah dan kewirausahaan tanaman obat dan sebagainya. Itu kita harapkan mahasiswa itu mempunyai keunggulan ilmu selain ilmu agrobisnis seperti itu. Dan alhamdulillah juga saya punya tim work yang sangat luar biasa, karena di antara 7 dosen itu 5 dosen itu semua adalah pengusaha. Ya, alhamdulillah basicnya adalah dosen tetapi backgroundnya juga entrepreneur, dan ada 5 dosen itu yang memang sudah punya usaha, sehingga semangat itu, ilmu itu bisa langsung disalurkan ya, dituangkan, diajarkan kepada mahasiswa, bukan hanya teori tetapi kita praktek loh. Dan alhamdulillah praktisi ini sangat membantu sekali di prodi agrobisnis. Mahasiswa kita itu belum lulus sekarang sudah banyak yang punya usaha. Alhamdulillah, jiwa-jiwa entrepreneur yang menjadi salah satu visi dari misi, salah satunya adalah menghasilkan lulusan profesional yang mampu berwirausaha. Alhamdulillah sekarang kita melahirkan gitu. Ada yang beberapa mahasiswa itu kita sudah punya usaha namanya Bayuponik seperti itu khusus hidroponik, dan ada bidang-bidang yang lain mahasiswa yang sudah ditekuni, dan ini kita selalu dampingi. Harapannya mahasiswa itu lulus tidak hanya mencari kerja, karena kita ingin mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satunya itu mungkin ya. Ya, kemudian sejak kapan sih Bu untuk prodi agrobisnis ini? Oke. Dari pendirian itu tanggal 14 Oktober 2014, untuk SK operasional itu 20 Oktober 2015. Ini termasuk progresnya luar biasa ya. 5 tahun, tetapi alhamdulillah kita sudah berakreditasi, dan kemarin sudah akreditasi dengan nilai C, tetapi nilai C yang gemuk, karena kita kebetulan kemarin kendalanya belum ada lulusan ya. Karena memang kemarin akreditasi di tahun ketiga itu kita belum meluluskan, sehingga nilainya tidak bisa B. Tetapi insya Allah kita optimis nanti akan reakreditasi, insya Allah kita optimis targetnya B gitu ya. Amin. Ya, kemudian untuk pendaftaran sendiri sampai kapan Bu Niken? Untuk pendaftarannya sendiri nanti sampai tanggal 1 September berarti 2020 ini. Berarti untuk saat ini juga masih dibuka dan terbuka gitu ya? Masih terbuka. Ya, untuk syarat pendaftaran sendiri apa Bu? Syarat pendaftaran nanti bisa dilihat di website Peradaban ya, ya. karena kita sekarang sudah pendaftarannya juga sudah online. Nggak kalah-kalah ya Bu ya? dengan universitas yang lainnya gitu ya. Insya Allah. Kita ada one day service. Jadi, One day service? Ya, jadi
langsung bisa dalam satu hari dalam itu. satu hari sudah selesai dan bisa dilakukan secara online. Bisa membuka www.peradaban.ic.id ya. Dan ini one day service ini di masa pandemik saja atau mungkin? Ya, kita sudah program ini sudah sebelum pandemi kita sudah lakukan itu one day service. Ya. Oke, jadi tidak ada khawatiran wah yang untuk mahasiswa yang jauh gitu ya Bu? Aman. Ya. Insya Allah aman. Ya, kemudian mungkin karena untuk kayak biayanya sendiri seperti apa Bu di Universitas Peradaban ini? Kita cukup murah ya dan terjangkau. Satu semester sekitar 2 jutaan ya, dan itu bisa dicicil dalam satu semester itu gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala tidak bisa melunasi dalam satu semester dalam satu waktu bisa dicicil. Artinya dalam satu semester itu bisa dikasih kelonggaran seperti itu. Dan juga kita menawarkan ada beberapa beasiswa seperti Bidik Misi ya yang sekarang diganti dengan Indonesia Pintar. Kemudian ada beasiswa aspirasi, ada beasiswa PPA, kemudian ada beasiswa cemerlang dan sebagainya lah. Artinya mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya, hal ini menjadi sebuah solusi nih. Ada kampus yang baru tetapi insya Allah kredibel gitu ya. Kemudian dengan biaya yang cukup terjangkau dan fasilitasnya juga untuk ukuran baru termasuk sudah bagus, sudah semua ada begitu. Ya, untuk kita ada inkubator bisnis juga ya Ibu ya. Itu seperti apa Bu kalau inkubator bisnis itu? Jadi inkubator bisnis ini sebenarnya jadi program ini tidak hanya di dalam lingkungan kampus, tapi ada pemberdayaan juga di lingkungan sekitar seperti UKM dan sebagainya sebagai sarana penyambung inilah komunikasi dengan UKM itu. Kebetulan juga kita ada program pemberdayaan masyarakat, jadi kita libatkan mahasiswa itu bagaimana terjun ke masyarakat. Itu kita sudah ada mata kuliah pemberdayaan masyarakat sehingga dari prodi agrobisnis itu memang kita sudah siapkan gitu ya. Jadi tidak hanya teori saja tetapi langsung terjun begitu. Jadi biar ada kontribusi gitu. Mahasiswa tidak hanya teori saja mendengarkan, tetapi kita lebih senang untuk langsung belajar secara langsung di dalam masyarakat, menganalisa, mengamati dan sebagainya. Itu di prodi agrobisnis kita sudah berikan itu. Dan keunggulan lainnya itu di prodi agrobisnis itu kita punya banyak mitra ya dengan pihak eksternal itu termasuk banyak. Itu ada sekitar 20 mitra seperti perusahaan Jewati perkebunan itu kita juga bermitra. Kemudian ada UKM yang ada kaitannya dengan agrobisnis itu kita juga bermitra cukup banyak. Kemudian juga ada perkebunan buah naga, buah durian itu mitra kita juga. Kemudian dengan PTN negeri Unsud itu kita juga bermitra. Artinya kalau misalnya ada beberapa yang tidak ada di fasilitas yang belum ada di Universitas Peradaban, kita bisa menginduk ke universitas-universitas yang menjadi jejaring kita. Jadi saya berharap mahasiswa lulusan dari agrobisnis khususnya adalah punya kompeten yang di bidangnya lebih begitu. Jadi jangan sampai keterbatasan mungkin fasilitas, kemudian biaya itu menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa menjadi sarjana seperti itu. Sekarang sudah banyak solusi, jadi tetap harus bersemangat lah intinya seperti itu. Dan kemudian di Universitas Peradaban sendiri untuk fasilitas semacam laboratorium ini seperti apa Bu? Mungkin banyak yang karena masih posisinya mungkin walaupun sudah 11 tahun ya Universitas Peradaban Bunga itu. Untuk Universitas Peradabannya sekitar 11 tahun ya. Tetapi untuk prodi agrobisnis kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Tetapi alhamdulillah sekarang kita sudah ada greenhouse, kita sudah punya lab untuk koperasi, kita sudah punya. Kemudian ada pusat hidroponik kita sudah punya. Jadi ada pakar-pakar hidroponik di agrobisnis dan alhamdulillah sekarang sudah melahirkan beberapa mahasiswa yang sudah punya usaha di bidang agrobisnis. Ini menjadi satu kelebihan di prodi kita. Kemudian ada lab TOEFL ya. Kemudian ada ruang sekretaris himpunan mahasiswa dan kita juga ada untuk ini ya. Mahasiswa-mahasiswa yang jauh ada juga asrama begitu.
dan cukup terjangkau, kalau nggak salah sekitar di bawah 200.000 lah dalam satu Di bulan. asramanya itu. Ya. Yang di depan itu apa ya, Bu? Iya, betul. Wah, megah banget itu kalau itu. Ya, kemudian sebenarnya kalau mau kuliah di Universitas Peradaban sendiri untuk prospek dari kelulusannya seperti apa sih, Bu? Kalau untuk khususnya agribisnis ya, prospeknya itu sangat besar, terutama seperti yang tadi telah Bu Siti ceritakan, bahwa kita fokus untuk membentuk para entrepreneur, terutama di bidang agribisnis. Agribisnis sendiri kan luas, mulai dari budidayanya, pengolahan pasca panennya. Jadi para mahasiswa ini memang sudah kita latih dari awal sesuai minat mereka tentunya. Mungkin ada beberapa yang minat di budidayanya, contohnya di hidroponiknya. Ya. Tapi ada beberapa yang memang Ya memang sekarang lagi booming kayaknya hidroponik gitu ya. Iya. Dan di industrinya juga kan sekarang industri kuliner kan juga booming itu kan bagian juga dari agribisnis. Selain itu untuk kalau tidak ingin ke entrepreneur, dia ingin bekerja juga sangat luas. Dari dunia perbankan banyak membutuhkan sarjana-sarjana pertanian. Terus kita juga banyak sekali perusahaan-perusahaan agrobisnis besar ya, seperti perusahaan pembibitan, pupuk, terus agroindustri seperti nanas itu yang di Lampung, itu kan banyak sekali gitu. Jadi prospek kedepannya itu sangat menjanjikan. Ya apalagi di Indonesia memang negara agraria ya. Betul sekali. Yang tentunya ini dan saat ini memang saya lihat pertanian di Indonesia ini masih dikelola secara tradisional, dan mungkin ini menjadi salah satu batu loncatan atau untuk para mahasiswa untuk mempraktekkan biar kayak negara-negara lainnya, kayak Jepang itu kan semuanya sudah dengan menggunakan teknologi, atau mungkin nanti ke depan seperti itu, Bu. Untuk dalam waktu dekat, karena kita sudah prepare, kita ingin menjadi pusat pelatihan khususnya, sementara sih program waktu dekat ini adalah jangkauannya Brebes dan sekitarnya dulu. Jadi kita insya Allah dalam waktu dekat kita akan membuka pelatihan khususnya adalah hidroponik, dan kita sudah prepare sekarang. Mungkin kapan-kapan ada masyarakat yang ingin belajar ke kampus belajar tentang hidroponik, bisa gitu, karena kita sudah punya instalasinya banyak sekarang itu, dan insya Allah kita persiapan moga-moga next ke depan sebagai ajang promosi, kemudian juga punya peran kepada masyarakat sekitarnya. Kita ingin ada program pemberdayaan, atau mungkin masyarakat atau siswa-siswa sekolah yang ingin belajar mengenai hidroponik tentang pertanian itu bisa datang belajar sambil silaturahim di kampus Universitas Peradaban, seperti itu. Jadi harapannya ke depan punya peran penting gitu ya di dalam masyarakat, khususnya adalah di Bumi Ayu ini ya. Tapi targetnya kita juga ingin secara luas ya. Target awal mungkin lingkupnya adalah Bumi Ayu, Brebes. Tapi next di 5 tahun ke depan atau mungkin 3 tahun ke depan, kita harapannya mempunyai loncatan yang lebih luas lagi tentunya, tidak hanya di daerah Brebes. Harapannya agrobisnis ini nanti menggaungkan suaranya, perannya kepada Indonesia, memberikan sebuah kontribusi yang positif lah tentunya, seperti itu. Dan saya sebagai Kaprodi Agrobisnis optimis karena kebetulan saya punya teamwork yang sangat luar biasa. Kemarin terbukti dari staf di agrobisnis menjadi mendapatkan penghargaan di tingkat nasional sebagai pemberdaya masyarakat dan sebagainya. Itu artinya kita harus tridharma perguruan tinggi kita juga harus lakukan sebagai dosen, tidak hanya mengajar tapi mempunyai peran-peran penting di dalam masyarakat. Itu yang selalu saya sampaikan kepada staf teamwork kita, bahwa bagaimana kita harus berpikir maju, bagaimana kita harus punya gebrakan apa yang kita lakukan dan bermanfaat untuk masyarakat nasional ataupun sekitarnya, terutama itu. Ya, kemudian sambutan dari khususnya mahasiswa di Fakultas Prodi Agrobisnis ini seperti apa, Bu?
Sambutannya sangat luar biasa. Jadi banyak mahasiswa yang appreciate terhadap program-program yang diberikan, karena kita ada yang namanya klub bahasa Inggris. Kita coba Ada bahasa Inggris. dan ini nanti untuk next program itu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, kita itu akan memberikan prasyarat untuk mereka lulus itu harus minimal TOEFL 400 begitu poinnya. Kemudian harus publikasi dan sebagainya. Ya mungkin publikasi bukan yang Scopus dan sebagainya, tetapi saya berharap mahasiswa itu mampu menuliskan gitu ya, menuliskan secara ilmiah dan sebagainya. Itu program itu nanti insya Allah kita akan canangkan untuk dalam ini proses persiapan, dan insya Allah moga-moga 1 tahun ke depan kita sudah sebagai aturan resmi lah intinya, yang lulus menjadi sarjana agrobisnis ya mempunyai bahasa Inggris yang cukup lah ya, TOEFL 400, kemudian punya publikasi dan sebagainya. Harapannya seperti itu ya. Kemudian ini untuk adik-adik kita yang tahun ini baru lulus sekolah, ini mungkin kalau yang dari sekolah bukan favorit, ini mungkin ada, aduh saya bisa nggak ya masuk di universitas? Ini ada syarat-syarat seperti itu, harus dari sekolah favorit atau apa Bu? Jadi untuk di syarat khusus untuk masuk di prodi agrobisnis siapa saja bisa. Bahkan kita kemarin itu ada lulusan dari STM otomotif, itu masuk di agrobisnis dan itu banyak yang dari STM otomotif itu. Tapi alhamdulillah bisa mengikuti, karena kita juga ada mata kuliah dasar, yang mata kuliah itu ada mata kuliah yang dari SMK itu juga didapatkan gitu, sehingga untuk adaptasinya saya kira tidak terlalu sulit. Intinya adalah syarat khusus tidak ada, yang penting adalah kemauan untuk berkuliah, kemudian ketekunan, itu syarat utamanya itu saya kira. Kalau Bu Niken sendiri ngampu prodi apa Bu? Agribisnis. Kalau untuk mata kuliahnya itu manajemen agribisnis, manajemen keuangan dan pemberdayaan masyarakat. Itu kalau manajemen agribisnis seperti apa sih Bu? Kan saya tahunya ekonomi aja gitu loh. Ya di situ nanti kita akan mempelajari bagaimana memulai usaha agribisnis, prospeknya apa saja di agribisnis, terus bagaimana memanage tim gitu. Dalam usaha khususnya di bidang agrobisnis, karena usaha agrobisnis ini kan kompleks ya, complicated sekali permasalahannya. Seperti produk-produk agribisnis itu kan mudah busuk, terus sifatnya musiman, biasanya diproduksi oleh di daerah-daerah tertentu. Jadi bagaimana para mahasiswa ini bisa melihat peluang-peluang di sekitarnya untuk minimal belajar lah, melihat peluang terlebih dahulu, nanti beberapa sudah langsung bisa mempraktekkan dengan kita dampingi tentunya. Misalnya ada yang berminat di hidroponik contohnya, itu juga ada pendampingan, ada pelatihan di situ sampai benar-benar mereka bisa kita lepas. Atau mungkin karena kita dekat ya Ibu dengan mahasiswa, jadi lebih kita mengajarkannya lebih ke, karena kita bisnis ya, karena basic kita bisnis. Jadi mahasiswa ketika diberikan diskusi gitu, mereka justru pandangannya sudah ke depan. Saya ingin bisnis Bu, tapi bagaimana mengelola bisnis yang saya tidak punya modal seperti itu. Ada itu Bu? Kan ada, contohnya aja usaha pembibitan contohnya gitu kan, dengan tanaman yang ada. Nanti saya usaha gitu lah. Nah contohnya seperti itu gitu loh. Jadi ya banyak diskusi di situ. Memang sekarang ini usaha pembibitan ini memang pangsa pasarnya seperti apa Bu? Sangat luar biasa ya. Ini karena kebetulan staf dosen kami itu punya perkebunan buah naga di sini ya. Ya di Legokan itu kemarin kita membuka untuk umum, belajar boleh ikut belajar di situ. Saya nanam gak buah loh Bu. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi di belakang layar ya, untuk bagaimana trik dan tipnya supaya cepat berbuah. Jadi intinya adalah pertanian ini adalah diguncang apapun,
bisa diamatin ya, corona dan sebagainya, yang bertahan adalah yang tidak bergeser tetap dari pertanian. Artinya potensinya itu luar biasa, dan ini merupakan sesuatu hal yang baik ya. Jadi mahasiswa yang mungkin calon mahasiswa yang masih ragu-ragu menentukan pilihan, jangan ragu-ragu. Makanya kita datang ke sini. Soalnya apa? Kalau tidak kenal maka tak sayang. Apalagi Bapak, tidak kenal, tidak tahu nanti tidak daftar. Lah ini kita memberikan sebuah pencerahan. Jangan ragu-ragu, tentukan pilihanmu, segera daftar. Gitu. Di agrobisnis. Agribisnis. Ya. Apalagi yang bapaknya warisannya luas gitu ya Bu. Jadi peluangnya sangat luar biasa. Ini contoh saja, itu saya sharing dengan staf saya, kebetulan juga pengajar di prodi agrobisnis. Itu keuntungannya dalam 1 tahun bisa di atas 100 juta loh. Dan buah naga itu contoh ya, ini buah naga itu bisa puluhan tahun baru diganti. Artinya tidak sering ada perawatan saja. Perawatan gitu ya. Artinya untuk modal bibit itu begitu cukup lama gitu ya. Ya kira-kira 2 tahun 3 tahun lah untuk ini. Cuman setelah panen itu bisa berulang-ulang. Dan itu sampai bisa 100 juta dan sebagainya, itu itu bisa berulang-ulang gitu. Artinya panen berulang-ulang dengan keuntungan yang berlipat tentunya. Itu contoh kecil ya. Dan contoh yang lain hidroponik. Sekarang mahasiswa saya itu ada yang berbisnis hidroponik portable. Jadi yang mungkin susah merangkai dan sebagainya, itu juga sangat luar biasa itu potensinya. Hidroponik portable seperti apa Bu? Ini silahkan datang di prodi agribisnis untuk belajar. Bocoran Bu. Jadi kita itu kan serba praktis ya, inginnya orang sekarang itu. Jadi memberikan sebuah solusi yang ribet gitu ya, harus bikin-bikin, tempel-tempel, itu kita tinggal rangkai aja, kita tinggal beli boxnya, 1 paket sudah ada bibitnya juga. Jadi praktis sekali. Kalau mungkin di luar itu sampai jutaan gitu ya, tapi ini masih terjangkau lah harganya, seperti itu. Jadi untuk mahasiswa yang masih galau di luar sana nih, tentukan pilihanmu segera nih, karena kesempatan tidak datang 2 kali ya. Jadi harus segera memantapkan hati. Yang masih ragu-ragu harus ditetapkan niatnya. Yang belum punya gambaran gitu ya, segera putuskan gitu, karena kita sampai pembelajaran sampai September ya, pembukaan itu. Jadi harus segera gitu. Dan kampusnya sih seberapa besar Bu untuk di fakultas itu? Untuk prodi